Maut Bermata Satu, Bagian 4. Aku akan membunuh seluruh keluarga Adipati terkutuk itu. Istrinya akan kuperkosa seperti dia memperkosa istriku, jawab Joran Kemitil. Lalu dia menghardik, apa urusanmu? Gila, anak-anak dan istri unggul Jonggrang tidak ada sangkut paut dengan kejahatan Adipati itu. Mereka tidak berdosa, ada sangkut atau tidak, ada dosa atau tidak, aku tetap akan melakukan. Jangan kau berani ikut campur urusanku. Sekali lagi aku menggebukmu, aku tidak sayang akan nyawamu. Cepat sekali, Joran Kemitir sudah masuk ke dalam gedung, tepat pada saat Adipati Unggul Jonggrang keluar dari kamar tidur, diiringi dua orang anak lelaki 14 dan 15 tahun, lalu seorang anak perempuan masih berumur 4 tahun. Di belakang mereka tampak istri sang Adipati, menggendong seorang anak berusia sekitar 8 bulan. Istri Adipati Unggul Jonggrang dan anak-anaknya menjerit ngeri melihat munculnya lelaki bermata satu sambil menenteng kepala Lo Jenar yang bagian lehernya masih meneteskan darah. Kau tak sempat kabur, Unggul. Kau tidak bisa kabur, juga istri dan anak-anakmu. Hari ini pembalasan lebih kejam akan kalian rasakan. Bagaimana Unggul Jonggrang yang tadi melarikan diri tahu-tahu kini berada di dalam gedung? Setelah berhasil melarikan diri, Adipati itu masih sempat mendengar ancaman yang diteriakkan Joran Kemitir, yaitu hendak membunuh anak istrinya dan memperkosa istrinya sebelum dibunuh. Maka Adipati itu membatalkan untuk terus kabur. Dia berusaha menyelamatkan anak istrinya lebih dulu baru melarikan diri bersama-sama. Dia sama sekali merasa tidak punya harapan lagi. Tak seorang prajurit atau pengawal kadipaten pun yang tampak di tempat itu. Semua telah melarikan diri karena ketakutan. Unggul Jonggrang merasakan lututnya bergetar. Suaranya juga bergetar ketika dia membuka mulut. Joran, anak istriku tak ada sangkut paut dengan apapun yang telah kuperbuat. Biarkan mereka pergi, aku akan menebus semua dosa-dosaku dan bersedia mati bunuh diri di hadapanmu. Lalu Adipati itu hunus kerisnya dan langsung diarahkan ke batang lehernya. Manusia pengecut, kertak Joran Kemitir, sementara anak istri Unggul Jonggrang masih terus berpekikan. Wiro segera mendekati mereka dan dengan susah payah membawanya ke sudut ruangan yang lebih aman. Aku mohon padamu, Joran. Aku mohon, kata Unggul Jonggrang seraya berlutut. Jangan ganggu anak istriku, biar aku sendiri yang menanggung segala dosa. Abis berkata begitu, Adipati Unggul Jonggrang tusukkan keris di tangan kanannya kuat-kuat ke lehernya. Tapi tendangan Joran Kemitir ke arah kepala datang lebih cepat. Kepala itu hancur dan tanggal dari leher, melayang beberapa tombak lalu menggelinding di lantai. Istri Unggul Jonggrang terpekik lalu roboh pingsan dengan bayi masih berada dalam dekapannya. 3 anaknya ikut-ikutan roboh menyaksikan kejadian itu dengan mata terbeliak ngeri. Sekarang giliran kalian, berkata Joran Kemitir seraya berpaling ke sudut ruangan di mana istri dan anak-anak Unggul Jonggrang berada. Kalau kau berani membunuh anak-anak dan perempuan itu, terpaksa aku turun tangan. Wiro berkata seraya memapasi langkah Joran Kemitir. Joran Kemitir membeliak merah. Jadi benar dugaanku bahwa kau salah seorang kaki tangan Adipati laknat itu, kata Joran Kemitir setengah berteriak. Mukanya beringas dan matanya yang hanya satu membeliak. Adipati itu sudah mati, sudah kau bunuh, apalagi, kau harus pergi dari sini, Joran. Dia memang sudah mampus, tapi anak istriku teraniaya di tangannya. Perempuan dan anak-anaknya itu layak menerima kematian di tanganku. Kalau begitu, biar kau yang kubunuh lebih dulu. Wiro membentak. Karena tangan kanannya masih cedera dan masih terasa sakit, maka dia angkat tangan kirinya dan arahkan lurus-lurus ke depan. Joran Kemitir mengernyit ketika melihat bagaimana tangan si pemuda mulai dari siku sampai ke ujung-ujung jari menjadi putih menyilaukan. Seolah-olah tangan itu telah berubah terbungkus oleh perak. Dengar, Joran Kemitir. Kau boleh punya 1000 kehebatan dan ilmu kebal, tapi tubuhmu tak akan kebal terhadap pukulan sinar matahari yang siap kulepaskan jika kau masih gila hendak mencelakai orang-orang itu. Dalam hatinya, sebenarnya Wiro bersangsi apakah benar-benar pukulan saktinya itu akan mampu menghantam kehebatan ilmu kebal yang dimiliki Joran Kemitir. Untuk itu, dia perlu membuat orang ini merasa takut. Maka Wiro hantamkan tangan kirinya ke arah 2 buah pilar besar di bagian belakang gedung. 2 pilar itu hancur berantakan dengan mengeluarkan kepulan asap. Atap di atasnya ikut runtuh. Tidak sampai di situ, Wiro sekali lagi lepaskan pukulan sinar matahari. Kali ini dia menghantam lantai di ujung kaki Joran Kemitir. Lantai itu porak-poranda dan sebuah lubang besar kini tampak di situ.
Joran Kemitir sendiri terlempar sampai 1 tombak. Tubuhnya berselimut hancuran batu dan debu lantai. Tapi dia tidak cedera apa-apa. Namun, mau tak mau, apa yang telah dilakukan Wiro memberi pengaruh hebat pada Joran Kemitir. Mata kanannya berkilat-kilat tanda dia menahan amarah yang amat sangat. Dia meludah ke lantai lalu membalikkan diri sambil campakkan kepala Lo Jenar yang sejak tadi dijinjingnya. Ketika dia berlari meninggalkan gedung kadipaten itu, dia sama sekali tidak mengetahui kalau pendekar 212 Wiro Sableng diam-diam mengikutinya dari belakang. Jilid 13. Kuda yang dipacu pendekar 212 Wiro Sableng hampir mati kelelahan. Tetapi Joran Kemitir yang berada di sebelah depan terus saja memacu kuda tunggangannya. Sialan betul manusia mata satu itu. Hampir 10 hari aku mengikutinya terus-menerus. Perjalanannya seperti tidak berujung. Kemana sebenarnya dia menuju? Saat itu sudah rembang petang. Teriknya sang surya mulai meredup. Kuda yang ditunggangi Wiro telah mencapai titik akhir kekuatannya. Binatang ini meringkik pendek lalu tergelimpang di tanah. Lidahnya menjulur dan dia tak kuasa bangkit lagi. Wiro usap-usap tengkuk binatang ini. Hatinya merasa iba untuk meninggalkan begitu saja. Memandang ke depan, Joran Kemitir sudah lenyap di kejauhan. Di dalam hutan kecil itu, Wiro berusaha mendapatkan pohon berdaun lebar. Beruntung dia menemukan sederetan pohon keladi hutan. Berbekal beberapa potong daun keladi yang lebar itu, dia kini mencari air untuk minuman kuda yang hampir meregang nyawa karena keletihan itu. Dia hanya menemukan sebuah parit kecil berair jernih. Bagi seekor kuda, air kotor itu lebih baik daripada mati kehausan dan keletihan. Setelah memberi minum binatang itu, dengan mempergunakan ilmu lari kaki angin, pendekar 212 berkelebat cepat ke arah lenyapnya Joran Kemitir. Sampai dia menemukan sebuah bukit batu, orang yang dikejar tidak kelihatan mata hidungnya. Wiro duduk garuk-garuk kepala di atas bukit batu itu diselimuti kesunyian yang terasa mencengkam angkal. Mungkinkah dia menuju ke puncak bukit sana? Bertanya Wiro pada diri sendiri. Setelah menimbang-nimbang sejenak, akhirnya pendekar 212 mulai berlari menaiki bukit batu padas itu. Di lereng bukit dia menemukan kuda tunggangan Joran Kemitir. Hatinya lega sedikit, berarti orang yang dikejarnya tak berada jauh dari situ. Dia terus mendaki sampai akhirnya mencapai puncak bukit. Angin bertiup kencang. Rambut gondrong dan pakaian pendekar 212 Wiro Sableng berkibar-kibar di tiup angin. Tidak ada bangunan apapun tampak di puncak bukit itu. Tapi seorang pendekar berkepandaian tinggi seperti Wiro tidak bisa ditipu. Firasatnya mengatakan bahwa bagian dalam puncak bukit batu itu menyembunyikan suatu rahasia. Maka dia pun mulai menyelidiki dengan hati-hati dan teliti. Sementara itu, di sebelah bawah puncak bukit batu, Joran Kemitir menuruni tangga batu dan akhirnya sampai di sebuah ruangan yang 40 hari lalu pernah didatanginya. Ruangan itu tidak berbeda, dan para penghuninya masih tetap sama seperti dulu, yakni kakek berambut kelabu bertampang sangat angker yang dikenal dengan nama Tubagus Jelantik alias Maut bermata satu dengan tinggi tubuh lebih dari 2 meter. Di salah satu sudut, anak lelaki berambut jabrik bernama Kumkum tegak bersandar dengan kedua tangan bersidekap di depan dada dan kaki memakai terompah aneh. "Mbah, saya datang sesuai perjanjian." Joran Kemitir keluarkan suara lalu duduk bersila di hadapan Tubagus Jelantik. Dari sudutnya, Kumkum berseru, "Mbah, orangmu sudah datang. 1 hari lebih cepat dari perjanjian." "Bagus, bagus." Mbah Tubagus Jelantik mengangguk-angguk dan memandangi Joran Kemitir dengan sepasang matanya. Mata yang satu sebenarnya milik Joran Kemitir. "Apakah semua urusan balas dendammu sudah selesai, anak manusia?" "Sudah, Mbah. Berkat ilmu yang Mbah berikan, saya sudah berhasil menyelesaikan urusan. Adipati Unggul Jonggrang dan kaki tangannya semua mati di tangan saya." "Bagus, bagus," berkata lagi sang Mbah. "Memang bagus, Mbah." Kumkum menyeletuk. Tetapi dia datang tidak sendirian. Dia datang membawa seseorang di luar sana. Mbah Tubagus Jelantik mengangkat wajahnya dan menatap tajam ke arah Joran Kemitir. Joran Kemitir sendiri heran terkejut. Dia memandang tak mengerti pada Kumkum. Anak berambut jabrik berpakaian serba hitam itu balik memandang dengan mata melotot. "Saya tidak mengerti. Saya datang kemari hanya seorang diri. Tidak membawa kawan atau siapapun." Mbah Tubagus Jelantik tertawa mengekeh. Kumkum ikut tertawa tinggi dan panjang. "Kau nanti akan mengerti. Nanti akan kuundang orang di luar sana masuk ke tempat ini. Sekarang kita selesaikan dulu urusan kita."
Apakah maksud kedatanganmu untuk menyerahkan kembali ilmu kepandaian yang dulu kuberikan atau kau ingin memperpanjangnya 40 hari lagi? Urusan saya sudah selesai. Apa yang saya inginkan sudah tercapai. Karena itu saya berniat untuk mengembalikan 2 ilmu kepandaian yang Mbah berikan dulu. Begitu, Kumkum, apakah kau setuju anak manusia itu mengembalikan ilmu itu kepadaku? Mbah Tubagus Jelantik minta pertimbangan bocah berusia 12 tahun itu. Saya setuju, Mbah. Urusan kita dengan dia bisa diselesaikan hari ini. Tentunya jika dia memenuhi permintaan kita. Mbah Tubagus Jelantik memandang kepada Joran Kemitil. Kau dengar itu, anak manusia? Ada permintaan dalam soal mengembalikan ilmu itu. Apakah itu, Mbah? Kalau soal uang atau harta, saya memang sudah menyiapkannya. Lalu Joran Kemitir mengeluarkan sebuah kantong besar. Ah, kau memang punya pengertian mendalam, anak manusia. Letakkan kantong itu di lantai dan buka pakaianmu. Lalu mendekat padaku. Aku akan mengambil 2 macam ilmu yang kuberikan padamu dulu. Joran Kemitir meletakkan kantong berisi uang di lantai lalu membuka pakaiannya. Setelah itu, dia melangkah mendekati Mbah Tubagus Jelantik. Ulurkan kedua tanganmu, anak manusia, perintah si Mbah. Joran Kemitir ulurkan kedua tangannya. Tapi tiba-tiba sekali, tangan sebelah kanan melesat ke muka Mbah Jelantik. Dan terdengar pekik orang tua itu ketika seperti yang dilakukannya dulu terhadap Joran Kemitir, kini jari-jari Joran Kemitir mencengkeram dan mengorek mata kirinya. Begitu mata itu keluar dari rongganya, Joran cepat membuka kulit hitam penutup mata kirinya. Lalu mata yang barusan dikoreknya dimasukkannya ke dalam rongga mata sebelah kiri yang menjadi bolong sejak 40 hari lalu. Kumkum tersentak kaget. Dia melompat ke muka, tapi Mbah Tubagus Jelantik bergerak lebih dulu. Sambil meraung antara sakit dan marah, dia hantamkan tinju kanannya ke dada Joran Kemitir. Bukek, Joran Kemitir terjengkang jatuh di lantai batu padas. Tapi berkat ilmu kebal yang masih dimilikinya dan yang hanya tinggal 1 hari itu, dia tidak mendapat cedera apa-apa, bangkit kembali sambil usap darah yang mengucur dari mata kirinya. Kumkum berteriak marah. Selagi Joran Kemitir mencoba berdiri, bocah ini tendangkan kaki kanannya yang berterompah kayu. Tendangan itu hebat sekali. Belum sampai di sasaran tapi terompah sudah melesat lebih dulu menghantam ulu hati Joran Kemitir. Untuk kedua kalinya, Joran Kemitir terjungkal. Tapi lagi-lagi tidak cedera. Dia bangkit kembali dan saat itu justru tendangan kaki kanan Kumkum sampai. Bukek, Joran Kemitir hanya keluarkan keluhan pendek. Tubuhnya terbanting ke dinding ruangan. Pemandangan mata kirinya masih belum begitu jelas. Tapi mata ini, bersama-sama dengan mata kanan, kelihatan membersit beringas. Lalu tampak dia maju mendekati 2 lawan yang mengurung dan hantamkan tangan kanannya. Serangannya meleset melabrak dinding batu. Dinding itu hancur, meninggalkan lubang dalam. Mbah, teriak Kumkum, cepat kau lafazkan mantra pemusnah ilmu kebal dan ilmu pukulannya. Jika tidak, kita tak akan mampu menghukum murid murtad ini. Anak manusia ini memang tidak tahu terima kasih, menyahuti Tubagus Jelantik. Diberi pertolongan malah kini berani menyerang dan merampas mataku. Kau yang duluan merampas mataku, Mbah. Patut aku mengambilnya kembali. Bagus, bagus. Hari ini aku akan mengambil lagi berikut nyawamu, jawab Mbah Tubagus Jelantik yang kini memang cocok dengan gelar maut bermata satu. Mulutnya komat kamit. Matanya sebelah kanan menatap tak berkesiap ke arah Joran Kemitir. Sadar apa yang hendak dilakukan orang terhadapnya dan tak mau kehilangan ilmu kebal serta ilmu pukulannya di saat-saat berbahaya itu, Joran Kemitir segera menghantam ke arah Tubagus Jelantik. Yang diarahnya adalah bagian perut di bawah pusat kakek bertubuh jangkung ini. Tetapi Joran jadi terkejut ketika tiba-tiba dia merasakan tubuhnya kehilangan bobot dan melayang. Tangannya menjadi ringan dan pukulannya tidak ubah seperti lambaian belaka. Celaka, apa yang terjadi? Aku kehilangan ilmu pukulanku, berseru Joran Kemitir dalam hati. Ilmu pukulannya sudah lenyap. Mbah, terdengar Kumkum berteriak begitu melihat apa yang terjadi dengan Joran Kemitir. Lekas lenyapkan ilmu kebalnya, biar kita dapat membunuhnya saat ini juga. Kembali mulut Mbah Tubagus Jelantik tampak komat kamit. Joran Kemitir tidak tahu mau berbuat apa. Hendak menyerang, dia sadar kini tidak lagi memiliki ilmu pukulan. Berada terus di situ, sekali ilmu kebalnya lenyap, nyawanya pasti tak akan tertolong lagi. Karena itu sesaat kemudian tanpa pikir panjang lagi dia melompat menuju tangga batu. Maksudnya segera melarikan diri.
Tapi sebelum lari, dia masih sempat menyambar kantong berisi uang. Kalau sebelumnya Joran Kemitir memiliki kegesitan luar biasa, kini setelah ilmu pukulannya lenyap dan ilmu kebalnya sedikit demi sedikit memunah, maka dia tidak mampu berlari kencang. Baru saja dia berhasil mencapai anak tangga terbawah, dia merasakan kedua kakinya bergetar dan berat untuk diangkat. Saat itulah Kumkum dan Embah Tubagus Jelantik mendatangi dan dari jarak 2 tombak orang ini lepaskan pukulan tangan kosong yang dahsyat. 2 larik gelombang angin menderu menghantam tubuh Joran Kemitir. Nyawanya tidak akan tertolong lagi. Jilid 14. Tapi tidak disangka-sangka, ketika 2 pukulan maut itu siap merenggut nyawa Joran Kemitir, dari tangga batu terdengar suara bergaung. 1 gelombang angin sedahsyat topan prahara menyambar di lorong tangga, melewati kepala Joran Kemitir lalu memapasi 2 rangkum angin pukulan Kumkum dan Tubagus Jelantik. Ruangan batu padas itu bergetar keras seperti hendak runtuh digoncang gempa. Dinding, lantai, dan langit-langit retak-retak. Joran Kemitir tersungkur ke tangga. Kepalanya menghantam samping anak tangga. Kali ini terdengar dia mengeluh. Luka di keningnya mengucurkan darah dan kini dia merasakan sakit setelah ilmu kebalnya lenyap. Di bagian lain, si anak berambut jabrik dan orang tua berambut kelabu tampak tergelimpang berguling-guling di lantai. Wiro yang melepaskan pukulan sakti bernama Benteng Topan Melanda Samudra tadi melengak heran ketika melihat 2 orang itu bangkit berdiri tanpa dapatkan cedera apa-apa. Mereka memiliki ilmu kebal luar biasa, berkata Wiro dalam hati. Kumkum dan Tubagus Jelantik memandang marah ke arah pendekar 212. Ini rupanya bangsat yang dibawa anak manusia keparat itu, berteriak Tubagus Jelantik. Sekali ini, Joran Kemitir tidak berani mengatakan bahwa dia tidak membawa pemuda gondrong itu ke tempat itu. Keselamatannya justru berada di tangan si pemuda. Tapi sanggupkah dia menolongnya? Monyet gondrong, lekas katakan sebelum kau mampus. Siapa kau sebenarnya? Kumkum berteriak. Anak ini cukup cerdik. Dia telah menyaksikan kehebatan pukulan sakti pendekar 212 Wiro Sableng. Kalau tidak memiliki tenaga dalam sangat tinggi, tak mungkin lawan tak dikenal ini sanggup lepaskan pukulan dahsyat begitu rupa. Datanglah mendekat, biar lebih jelas kulihat tampangmu. Kembali Kumkum bersuara, tapi Wiro Sableng pun berlaku cerdik. Kalau Joran Kemitir bisa memiliki ilmu pukulan yang sanggup menciderai dan melumpuhkan tangan kanannya, maka sebagai pemilik asli ilmu pukulan itu, kedua orang tersebut tentu memiliki kekuatan lebih hebat dan lebih ganas. Karenanya, Wiro tak berani mendekat. Malah sambil siap dengan pukulan dinding angin berhembus tindih menindih untuk menjaga segala kemungkinan, dia berkata mengejek. Kakek bau dan bocah jelek, siapa sudi dekat-dekat dengan kalian? Antara kita tidak ada silang sengketa. Jika kau membiarkan kawanku ini pergi dengan bebas, aku bersedia menganggap urusan kita selesai sampai di sini. Embah Tubagus Jelantik tertawa mengekeh. Seperti biasa, Kumkum pun ikut-ikutan tertawa aneh. Tak ada urusan yang akan selesai sebelum kau dan anak manusia itu mampus di tanganku, berkata Tubagus Jelantik. Lalu dia melesat ke arah Wiro seraya lepaskan pukulan dengan tangan kanan dan kiri. Kumkum tidak tinggal diam. Bocah berambut jabrik ini kirimkan tendangan terompa kiri ke arah kepala pendekar 212. Maka Wiro pun lepaskan pukulan sakti lewat tangan kirinya. Mula-mula terdengar suara angin seperti tiupan seruling. Lalu berubah menjadi suara gelegar seperti banjir besar melanda bumi. Tubagus Jelantik seperti mengapung di udara. Tak bisa maju, tak bisa mundur. Dia tak sanggup menerobos angin deras yang memapasi dirinya. Setelah kerahkan tenaga dalam sehabis yang bisa dimilikinya, akhirnya tubuhnya melorot ke bawah dan jatuh berlutut dengan napas terengah-engah. Wajahnya yang angker tampak memucat. Tetapi tidak demikian dengan terompah aneh milik Kumkum. Terompah ini seperti tidak terpengaruh oleh kehebatan pukulan sakti yang dilepaskan Wiro, terus menerobos gelombang angin dan berdesing ke arah kepala pendekar 212. Edan, maki Wiro dalam hati. Dia cepat rundukkan kepala. Hampir terlambat. Terompah kayu itu masih sempat menyambar rambut gondrongnya. Rambut itu seperti tersambar pisau amat tajam dan panas, terbabat putus dan keluarkan bau sangit. Terompah itu sendiri kemudian menghantam dinding batu di sampingnya, menancap sampai setengah. Batu di sekeliling tancapan tampak menjadi lebih hitam karena hangus. Mau tak mau murid Sinto Gendeng jadi leletkan lidah. Seumur hidupnya tak pernah dia melihat senjata aneh seperti terompah kayu bocah berambut jabrik itu. Melihat serangan terompahnya hanya mampu memangkas sedikit rambut lawan, Kumkum berteriak gusar. Embah, lekas kau habisi si gondrong itu,
Aku akan menyaksikan dari sudut persemedian. Kumkum berteriak. Lalu anak ini melompat ke sudut ruangan sebelah kiri. Di sini dia tegak pejamkan mata sambil rangkapkan sepasang tangan di atas dada. Tubagus jelantik yang maklum apa yang akan dilakukan oleh anak itu, sesuai perintah segera menyerang Wiro dengan pukulan-pukulan jarak dekat. Wiro sambut dengan balas menyerang. Pendekar ini cabut terompah kayu yang menancap di dinding lalu lemparkan ke arah Tubagus jelantik. Karena sambil memegang terompah Wiro salurkan tenaga dalamnya, maka terompah itu serta-merta menjadi sangat panas dan menderu dalam kecepatan luar biasa ke arah si jangkung tua berambut kelabu. Dari sudut tempatnya berada, meskipun matanya terpejam tapi Kumkum seolah-olah dapat menyaksikan apa yang terjadi. Bocah ini meniup ke depan. Terompah kayu seperti melabrak batu karang dan hancur berkeping-keping sebelum sempat mengenai Tubagus jelantik. Menyaksikan hal itu, Pendekar 212 segera maklum dan cepat membaca situasi. Orang tua yang dipanggil Mbah itu hanya sekadar pengacau untuk menarik perhatian. Serangan sebenarnya justru akan datang dari si bocah aneh. Maka ketika Tubagus jelantik menyerbu untuk kedua kalinya, Wiro lepaskan pukulan sakti untuk membendung gerakannya, tetapi dalam lain kejap, dia hantamkan pukulan sinar matahari ke arah Kumkum. Semedi bocah ini serta-merta buyar ketika kilatan sinar putih yang menyilaukan dan sangat panas berkelebat di ruangan batu padas itu seperti hantaman kilat datang dari langit. Kumkum berteriak memberi peringatan pada Tubagus jelantik lalu melompat ke langit-langit ruangan. Lantai dan dinding tempatnya tadi berdiri hancur berantakan dihantam pukulan sinar matahari. Sinar pukulan sakti ini memantul dan menyambar ke arah Tubagus jelantik. Hal inilah yang sudah lebih dahulu terbaca di benak Kumkum, maka dia tadi berteriak memberi ingat. Tapi terlambat, pantulan pukulan sinar matahari yang masih panas membara itu menghantam pinggul kirinya. Orang tua berambut kelabu ini berteriak keras. Sebagian tubuhnya hangus menghitam, dagingnya seperti dipanggang. Dalam keadaan sekarat, dia bersandar ke dinding. Diam-diam tangan kanannya menyelinap ke pinggang. 5 buah senjata rahasia berbentuk paku rebana berwarna hitam tergenggam di tangannya. 5 senjata mengandung racun jahat ini langsung dilemparkan ke arah Wiro Sableng. Demikian derasnya daya lesat lemparan itu hingga suara desingannya saja terdengar sedang bentuknya sama sekali tidak kelihatan. Bagi orang silat berkepandaian tinggi, justru suara saja sudah cukup membuat dia waspada. Begitu juga dengan pendekar 212 Wiro Sableng. Begitu mendengar suara berdesing, tanpa menoleh, dia menghantam ke atas dengan tangan kiri. Tring 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 tring. 5 senjata rahasia paku rebana mental kian kemari. Celakanya, satu di antara 5 senjata beracun itu mental dan menancap tepat di pangkal leher Joran Kemitir yang saat itu tergeletak dekat kaki tangga batu. Joran keluarkan keluhan pendek. Tubuhnya menggeliat sesaat. Lehernya tampak menjadi sangat biru. Napasnya putus sesaat kemudian. Dia mati dengan mata melotot. Di dinding sebelah kiri, Mbah Tubagus jelantik merasakan ada hawa sangat panas yang merangsek ke seluruh bagian tubuhnya. Kedua kakinya tak sanggup lagi bertahan. Tubuhnya terbanting ke lantai, nyawanya melayang, dan terjadilah satu keanehan. Dari tubuh yang tidak bernyawa itu lagi tampak memancar cahaya redup berwarna kuning. Cahaya ini berbentuk seperti sosok tubuh anak kecil, melayang ke sudut ruangan di mana Kumkum berdiri. Cahaya itu seperti masuk ke dalam tubuh anak itu. Sesaat Kumkum tampak bergetaran lalu tenang kembali. Wiro tercengang menyaksikan kejadian itu. Ilmu memindahkan sukma, desisinya. Jelas kalau Mbah Tubagus jelantik sebenarnya tidak memiliki ilmu kepandaian apa-apa. Semua kehebatannya didapat dari anak berusia 12 tahun itu. Dan ilmu kepandaian itu kembali ke pemiliknya semula setelah Tubagus jelantik menemui kematian. Anak luar biasa. Bagaimana sekecil ini dia bisa memiliki ilmu kesaktian sehebat itu, kembali Wiro membatin. Kumkum sendiri saat itu tampak tenang. Berbeda dengan sikapnya sebelumnya yang lekas marah dan banyak mulut. Sesaat dia memandang ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Kalau tidak salah, bukankah tadi kau melepaskan pukulan sinar matahari? Si anak bertanya. Heh, Wiro terkesiap. Mana dia menyangka kalau si anak bisa mengenali pukulan saktinya itu. Hanya ada satu manusia yang memiliki ilmu itu dalam dunia persilatan, yaitu pendekar kapak maut naga geni 212. Jadi kau kan orangnya? Wiro hanya bisa terdiam. Walau tidak menerima jawaban, tapi Kumkum sudah tahu bahwa dugaannya tidak meleset. Anak ini tiba-tiba menjura.
Aku menghormati pendekar sepertimu walau kita berbeda haluan. Antara kita tidak ada silang sengketa. Mari kita menganggap segala urusan selesai sampai di sini. Sebenarnya aku menyayangkan pertemuan yang hanya sebentar ini. Di lain kesempatan, aku ingin mendapat pelajaran lebih banyak darimu. Apa pendapatmu, pendekar 212? Kau bocah kurang ajar, jawab Wiro. Usia kita terpaut jauh, dan kau enak saja memperaku diri dan mengkamu-kamukan aku yang lebih tua. Kumkum tertawa panjang. Dunia ini memang aneh, katanya. Kita harus berbuat banyak untuk menyingkap keanehan itu. Apa yang disaksikan dengan mata telanjang belum tentu itulah keadaan yang sebenarnya. Apa maksudmu? Tanya Wiro. Kau pecahkan sendiri, pendekar. Abis berkata begitu, sekali lagi Kumkum menjura. Lalu dia berkelebat ke arah tangga. Di lain kejap, sosok tubuhnya pun lenyap. Wiro menghela napas panjang. Memandang berkeliling, dia melihat kantong berisi uang dan perhiasan yang tadi dibawa Joran Kemitir tergeletak di dekat anak tangga. Pendekar ini garuk-garuk kepalanya. Kalau tidak aku ambil, akan ada orang lain yang akan mengambilnya. Lebih baik aku ambil saja. Lalu Wiro membungkuk mengambil kantong itu. Selangkah demi selangkah dia menaiki tangga batu. Udara di luar tampak mulai gelap. Ketika dia sampai di anak tangga terakhir, terasa ada yang bersiur di sampingnya. Wiro cepat menghantam, tapi hanya memukul tempat kosong. Dalam pada itu, kantong kain di tangan kanannya terbetot lepas. Penjambret edan, kau minta mampus, teriak Wiro seraya berpaling. Terdengar suara tertawa Kumkum. Memandang ke depan, sekitar 10 langkah di depannya memang tampak anak itu berdiri seraya mengacungkan kantong kain berisi uang dan perhiasan. Jadi manusia tidak boleh serakah. Jika dapat rezeki harus dibagi-bagi, terdengar bocah itu berkata sambil tangannya membuka ikatan kantong kain. Lalu sebagian uang dan perhiasan dalam kantong dituangnya di atas batu padas. Dia memandang pada Wiro. Itu bagianmu, yang dalam kantong bagianku. Hahaha, anak licik, konyol, maki Wiro. Kumkum tertawa nyaring. Dia lambaikan tangannya, lalu sekali berkelebat, tubuhnya lenyap dari tempat itu. Wiro garuk-garuk kepala.